kembali bersama kami podcast OB, obrolan bermanfaat. Saya Lailatul Munawwarah dan rekan saya Muhammad Al-Huzi akan memandu podcast pada malam hari ini. Alhamdulillah kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, beliau Mbak Astuti Rahai. Marilah kita ngobrol bersama beliau. Apa kabar Mbak Astuti Rahai? Alhamdulillah baik. Panggil Astuti aja Mbak biar makin akrab aja. Baik, ini tadi habis dari kampus, rapat sebentar terus langsung ke sini lagi. Beliau ini sangat keren sekali, banyak pengalaman organisasi yang tidak sampai saya hafal. Ada salah satunya yaitu beliau termasuk ketua HMPS DKI. Udah berapa tahun? Baru 1 tahun sih. Sebenarnya biasa-biasa aja ya di sini ya. Sebelumnya itu kalau ketua HMPS sebelumnya di tahun 2021 itu saya menjabat jadi PLT. Nah terus di tahun 2022 ini baru nggak PLT lagi tapi memang udah jadi ketua. Jadi sekitar 1,5 tahun. Bentar lagi purna kayaknya. Selain jadi ketua HMPS, apalagi diikuti organisasi ya. Kalau untuk organisasi yang diikuti kalau di kampus ya Mbak ya. Kalau di kampus selain HMPS saya ikut UKM. Nah UKM-nya UKM KPN. UKM kelompok pencinta nalar itu saya menjadi koordinator dari public relation atau humas ya. Terus yang kedua ikut LPM Paradigma. Nah biasanya kan jadi media partner jurnalistik. Nah saya bagian itu. Terus juga kalau di luar kampus dulu itu sempat ikut Rancana juga tapi berhubung udah kebanyakan organisasi jadi saya tetap di 3 itu. Terus di luar kampus saya ikut aktivis Gia Peradaban itu se-Indonesia. Biasanya itu memang ada event-event setahun berapa kali gitu. Nah itu saya sebagai tim public relation lagi. Nah saya mencoba cari relasi-relasi di luar IAIN Kudus itu. Terus beberapa komunitas saya ikut di komunitas Jendela Puisi itu tentang sastra. Terus mengenai KPK Komunitas Puisi Kudus. Terus juga alhamdulillah di tahun 2021 juga jadi duta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Terus alhamdulillah baru kemarin di bulan Juli kalau nggak salah itu terpilih menjadi mahasiswa perwakilan MBKM, mahasiswa belajar kampus Merdeka. Itu dari 3.000 mahasiswa se-Indonesia dan terpilih 2 dari IAIN Kudus. Yang pertama saya, yang satu lagi ada dari IAIN Kudus. di mana? Di apanya ini? Tempatnya itu kan senasional. Nah kemudian itu nanti dapat tugas untuk ke IAIN Kudus. Gitu. Itu ngomong-ngomong mbaknya Astuti Ya. umur berapa? Prestasinya udah banyak sekali, pengalaman organisasinya udah banyak sekali. Kira-kira umur berapa nih? Kalau umur alhamdulillah di tanggal 23 September kemarin sudah berumur 21 tahun. Masnya berapa? Juga 21. Sama. Sebenarnya saya tuh gap year. Awal gap year. Jadi sebelum kuliah di SMA itu memang saya sudah terbiasa ikut organisasi. Berapa ya? Sekitar 5 mungkin kalau di SMA. Di SMA tingkat kabupaten dan juga beberapa mewakili di nasional juga perkemahan tentang pramuka pokoknya. Terus 1 tahun berikutnya saya nggak kuliah dulu, memang rencana gitu. Saya kerja dulu, setelah itu di tahun 2020 langsung kuliah. Mencoba di beberapa PTN sih, tapi jodohnya di IAIN Kudus gitu. Iya gitu. Itu sih Mbak yang bisa menyampaikan. Oke, langsung saja ya Mbak ya. Kita akan membahas permasalahan tentang yang dialami oleh generasi milenial ini. Setelah
setelah belajar kita itu enaknya masalah nikah dulu apa bekerja dulu atau gimana? Oke. Kalau mengenai hal demikian ya, apakah enak nikah dulu atau berkarir dulu, kan biasanya gitu kan. Generasi milenial atau generasi zilenial ya. Mungkin kalau sekarang ini ya sedang marak-maraknya informasi mengenai perselingkuhan ya. Perselingkuhan kemarin itu Rizky Bilar sama Lesti Kejora, terus Reza Arab sama siapa ya? Wendy istrinya ya. Terus ada lagi perselingkuhan Ayu Dewi sama siapa? Pokoknya suaminya lah gitu ya. Nah, mengenai itu apakah harusnya kita berkarir dulu atau nikah dulu, sebenarnya itu tergantung dari masing-masing mindset orang-orang ya. Karena kalau kita bilang mending karir dulu daripada nikah dulu, kita melupakan bahwa Najwa Shihab, orang yang wow banget, yaitu beliau itu di umur 20 tahun itu sudah menikah sama pasangannya, dan akhirnya dia juga sukses dan juga bisa menjadi terkenal ini, dan itu juga support dari suaminya. Tapi kalau kita bilang mending menikah dulu daripada karir dulu, ada juga orang yang kalau menikah langsung tiba-tiba ada perselisihan kayak ya bisa kita tahu lah yang viral-viral seperti ini. Ya mungkin memang sudah mempersiapkan, tapi kembali lagi sih ke generasi kita atau ke kita masing-masing. Kalau menurut saya sendiri ya, kalau saya sendiri sih kalau saya berkarir dulu sih daripada untuk menikah dulu, karena apa ya, saya kan sudah dibesarkan sama orang tua dari kecil sampai sekarang. Apa ya, kayak menyusahkan sih, ibaratnya itu menyusahkan beban keluarga. Jadi kalau saya langsung menikah, ibaratnya kayak saya itu memberi feedbacknya ke orang tua itu belum semampunya ya, walaupun tidak bisa diukur dengan material, tapi apa ya, kayak kayak kalau kita berkarir dulu kita sudah bisa mempersiapkan, oh ini nanti untuk orang tua nih, atau ini nanti untuk kedepannya. Mungkin kita sebagai independent woman juga sih, ketika memang kita sudah punya beberapa tabungan, mungkin berkali kan dapat gaji dapat tabungan itu. Nah, tabungan itu ketika kita bergantungan sama laki-laki, kalau ditinggal laki-laki kita jadi down, stres, kan kita jadi apa ya, kayak gak semangat untuk hidup, hingga nantinya bisa menimbulkan bunuh diri dan lain, karena sudah banyak sekali kalau teman-teman lihat di Jalma Sehat atau klinik kejiwaan ODGJ di sana tuh banyak banget laki-laki malah yang menjadi apa ya, terganggu stres, terganggu pola pikirnya karena memang rata-rata percintaan. Jadi kalau ditanya seperti itu, saya lebih memilih ke karir dulu sih kalau zaman sekarang gitu. Berarti sesuai dengan mindset orang tertentu ya. Sesuai mindset sendiri-sendiri, tujuan dari pernikahan itu sendiri. Bener. Kira-kira tujuannya dari nikah itu sendiri apa? Kalau mengenai tujuan dari nikah tersendiri kan, kita kan nggak cuma untuk senang-senang doang ya. Tapi kita itu nikah tuh nggak cuma 1 atau 2 tahun tok, tapi sampai kakek nenek atau sampai akhir hayat kan. Nah, mengenai hal demikian, kalau kita pikirnya untuk senang-senang dulu, ya sudah banyak kan. Saya kan kebetulan dari jurusan bimbingan konseling yang biasanya magangnya atau PPL-nya kan kayak di pengadilan umum, kayak di dinas sosial, dan di sana itu tercatat banyak banget apa ya, kayak perceraian di zaman sekarang tuh banyak banget, sampai udah menjadi wajar kan zaman sekarang. Nah, tujuan menikah sendiri untuk bukan untuk bahagia, tapi bagaimana pertama untuk secara Islam itu kita ibadah. Yang kedua mengenai secara general lah, secara umum lah, kita memang di sini kan untuk kebahagiaan bersama-sama, enggak kebahagiaan sendiri maupun kedua belah pihak. Tapi ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, dan ketika kita sudah cinta dengan diri sendiri, ketika kita mau mencintai orang lain untuk menjadi seorang sepasang kekasih seumur hidup, nah itu adalah salah satu target kita seperti itu. Kalau saya ngomongnya kecepatan di itu ya Mbak, kadang itu suka kelepasan ngomongnya cepet-cepet gitu. Nah, sebenarnya kalau di masyarakat orang itu menikah itu pakainya hukum adat ya. Jadi kalau orang belum menikah udah umurnya tapi kok belum menikah, mesti nggak bisa udah berumur tapi kok belum dapat jodohnya. Padahal kan persepsi orang kan sendiri-sendiri, beda-beda gitu. Dan hukum dari menikah itu sebenarnya apa? Mengenai
hukum menikah dan adat kebiasaan dari masyarakat, persepsi masyarakat tersendiri ya. Di sini kan di desa sini kan juga masih desa ya, masih apa ya, kayak menikah juga rata-rata pada umur 21 rata-rata ya, tapi enggak semuanya, rata-rata 21, 22 itu udah pada menikah. Lalu hukum menikah tersendiri bagi generasi milenial atau zilenial tersendiri ya, apa ya, apa kayak persepsi semacam itu mungkin kita empaskan aja, apa ya, kayak kita memutus rantai di zaman sekarang, bahwa kalau nggak menikah di umur sekian atau 23 tahun atau 25 tahun maksimal, kan rata-rata pada bilang 25 tahun adalah maksimal menikah. Nah itu apa ya, kayak kita putuskan rantai pemahaman tersebut, karena kalau kita tepat pada hal-hal demikian, sehingga zaman sekarang remaja akan apa ya, kayak takutnya salah mencari jodoh, salah mencari pasangan, karena realistis aja sekarang itu kayak apa ya, kayak pergaulan dan lain-lain itu sangat mempengaruhi hal-hal dalam menikah tersebut. Jadi untuk hukum adat tersendiri untuk menikah itu jangan sebagai di apa ya, dikatakan bahwa nggak menikah umur segini jadi gak perawan tua kan seperti gitu kan. Padahal itu akan membatasi dari remaja tersendiri atau orang-orang perempuan maupun laki-laki tersendiri untuk melangkah ke depannya. Kan aku ingin malah dijadiin ini. Jadi kita tidak perlu terpaku pada omongan-omongan tersebut. Jadi nanti kita menjadi dong dan kita menjadi salah langkah gitu. Ya memang sudah apa tercatat dalam undang-undang ya kan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu batas maksimal menikah, minimal menikah itu umur 19 tahun gitu ya. Jadi kan jangan sampai lah masih di usia dini. Biasanya kalau orang masyarakat desa itu terpaku kepada orang tuanya, kadang mengojok-ojok gitu. Ada kayak sekarang itu perjodohan mbak? Iya, perjodohan. Beda kalau di sini. Oh gitu. Perjodohan itu ada masih melekat sih, tapi nggak semuanya. Tapi perjodohan di sini itu ada. Tapi kembali lagi sih, kalau dulu itu memang kayak perjodohan banget gitu. Tapi kalau sekarang udah apa ya, sudah nggak mematok pada perjodohan. Misal memang kalau ada yang ketuk pintu, ibaratnya ketuk pintu kan mau nakok kayak gitu, berarti kan gitu kan. Udah dikasih apa ya, leluasa buat yang perempuan mungkin ya, perempuan untuk nerima nggak, biasanya kan tergantung orang tuanya, tapi sekarang udah kayak nerima nggak dari yang mau dinikah, yang mau dicomblangin gitu, seperti itu. Dan biasanya itu kalau di sini adatnya sesama keluarga atau tetangga. Kalau di sini itu biasanya sama tetangga ya, tapi tetangga biasanya tetangga jauh atau mungkin kayak saudara jauh, biasanya kayak gitu kalau di sini. Tapi nggak semuanya, ada beberapa yang kayak gitu. Kalau di desa mbaknya tersendiri kayak gimana itu? Kalau di desa saya, alhamdulillah saya menempati di Jepara ya. Dan kemarin malah PPL-nya di pengadilan. Oh, pengadilan mas. Ya. Itu banyak sekali dispensasi nikah. Anak-anak di bawah umur udah menikah. Ya bahkan ada yang terlanjur gitu. Ya mungkin ya karena pergaulan, kurangnya orang tua dalam mendidik anak tersebut. Soalnya rata-rata itu di usia sekolah anak SMA. Hampir sama sih mbak ya, kalau di permasalahan sekarang itu hampir sama, di Putus juga gitu. Kemarin pas aku lihat dari kakak tingkat yang magang PPL di KUA Kudus boleh ya, kita samarkan aja di Kudus itu kelahiran 2005 kalau nggak salah itu udah ngajuin, karena memang itu ya kelewatan gitu. Dan pas saya magang di dinas sosial itu ada anak di bawah umur sih, udah hamil besar sama ibunya melapor. Nah itu ada kalau melapor kayak gitu bisa ke dinas sosial biasanya.
Kalau di Jepara mungkin ada juga yang dinas sosial, langsung ke dinas sosial atau biasanya ke polisi, tapi polisi nanti itu mengembalikan ke dinas sosial seputar itu ya Pak, kebelasan ya. Kalau di sana semoga enggak yang Apa? Kebelasan ya. iya Kalau mengenai hal itu sih sepertinya nggak ada sih ya, nggak ada, sepertinya nggak ada, karena apa ya, semakin bertambahnya zaman, saya pikir semakin pola pikir dari masing-masing generasi sekarang itu berkembang. Tapi ya kembali lagi, tantangan dari generasi, setiap generasi kan ada, tapi generasi zaman sekarang kan dunia digital kan, TikTok apalagi. Nah ini seharusnya itu kita ya sebagai agen of change katanya, nah menggerakkan edukasi seperti itu Kak. TikTok ya oke, TikTok ada, tapi kan gimana cara kita untuk memanfaatkan itu. Nah mungkin dari mbak-mbak ini, mas-mas ini, dari mbak-mbak mungkin bisa punya edukasi dari adik-adik yang ada di sini atau generasi muda yang ada di sini juga bisa. Ya gitu. Kalau organisasi di sini sih untuk pemuda ya Karang Taruna dan juga BPN. Gitu. semua ya Pak? Organisasinya. Kalau untuk Karang Taruna aktif kayak di volley itu, kita memang di sini kayaknya dominannya di olahraga dulu. Kalau untuk IPMI PPNU baru tahun berapa ya, 2020 kalau nggak salah, itu baru resmi. Jadi memang baru, awalnya itu belum ada Mbak kalau IPMI PPNU ini. Dan apa ya, kayaknya terlalu gimana ya kalau kok nggak ada IPMI PPNU, padahal kan masing-masing desa biasanya ada gitu kan. Nah mulai dari itu di tahun 2020 terus kita mengadakan kegiatan beberapa, untuk di sisi lain kita menunjang kayaknya generasi muda di desa ini nggak bisa didiemin terus nih, perlunya ada gerakan-gerakan yang dimana keislamian juga, tapi kita kegiatannya nggak cuma islami, tapi ada kayak olahraga, ada yang hewan-hewan juga. Tapi mbaknya terlibat dalam organisasi Di PPNU kebetulan jadi sekretaris di sana. Iya. kemarin kok kayak nggak lihat. Nah iya, nggak hadir karena memang ada kegiatan kemarin. Kayak itu sih. Oke, terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat dan semoga penonton juga dapat merasakan apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Astuti. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Cukup. Saya Lailatul Munawwaroh dan rekan saya, dan tidak lupa dengan tamu yang spesial kita malam ini, Mbak Astuti Rahayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi